Selamat malam dan shalom bagi sahabat Sate wilayah 4 Gereja Toraja. Doa dan harapan kami semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, serta kita semakin bertumbuh teguh dalam Tuhan. Sebelum saya melanjutkan Sate malam ini, perkenalkan saya Pendeta Hari Asyam dari Jemaat Panakukang Makassar. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menyiapkan hati untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan firman. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita nikmati persembahan pujian dari PPGT Jemaat Panakukang. Sahabat Sate Malam, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jika saat ini kami diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu melalui saat teduh malam ini. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu di dalam firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 26. Ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75 akan kita baca. Matius 26 ayat 69 sampai 75 firman Tuhan, Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu."
Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar, terlebih mereka yang hidup taat setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita iman yang kuat. Iman yang kuat. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang terkadang mau berkompromi dengan keadaan di sekitarnya. Walaupun itu membuatnya harus menyangkali imannya. Bahkan mereka terkadang takut menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen kepada lingkungannya. Mengapa demikian? Karena mereka takut hal itu dapat merugikan dirinya. Saudara-saudara, terkadang kita kemudian bersikap kompromi dengan keadaan, dengan menyangkali iman kita karena ada rasa takut untuk menghadapi resiko. Tahukah Bapak Ibu bahwa akar terdalam dari goyahnya iman seseorang adalah karena ia mengandalkan semangat dan kekuatan sendiri daripada mau mengandalkan anugerah kasih Tuhan dalam hidupnya. Petrus dalam pembacaan tadi, sungguh kita mengenal sebagai seorang murid yang paling berani di antara murid-murid yang lain. Bahkan ia berani mengangkat pedang dan menebas telinga Malkus dengan tujuan katanya untuk membela Yesus. Tetapi mengapa seketika berubah menjadi sedemikian takut? Bayangkan ia hanya didatangi seorang hamba perempuan yang mengatakan bahwa engkau juga salah seorang yang bersama-sama dengan Yesus. Apa yang dikatakan Petrus? Aku tidak mengenal dia. Ia menyangkali Yesus. Padahal baru beberapa waktu yang lalu, ia begitu berani mengangkat pedang demi dan untuk membela Yesus. Tetapi bagaimana kemudian setelah Yesus dibawa ke para pemuka agama Yahudi, Petrus tidak hanya menyangkali sekali akan siapa Yesus, tetapi kata pembacaan tadi, Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali. Banyak orang Kristen yang sering jatuh seperti Petrus, menyangkali Tuhan. Mereka tidak mau menunjukkan identitas mereka sebagai orang yang percaya. Akar permasalahannya tentu karena mereka tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian menyangkali imannya kepada Kristus. Oleh karena mereka tidak memiliki iman yang benar. Tidak memiliki iman yang kuat. Mereka tidak peka terhadap peringatan firman Tuhan. Terlebih karena mereka lebih mengandalkan diri dan pengertian mereka sendiri daripada mengandalkan kasih karunia dan kuasa Allah di dalam doa dan permohonan. Banyak orang Kristen yang hanya mau mengikut Yesus, tetapi mereka tidak mau memikul salib seperti Petrus. Hanya pertanyaan-pertanyaan dari seorang hamba perempuan. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa hanya pertanyaan dari orang-orang yang sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam masyarakat Yahudi ketika itu. Jelas pembacaan ini mengatakan hanya seorang hamba. Dia bukanlah seorang pemimpin agama Yahudi yang seharusnya Petrus takut. Tetapi hanya kepada seorang hamba perempuan yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu dari mereka yang selalu bersama Yesus. Tetapi Petrus tidak mau mengakui. Ia menyangkali Yesus. Bukankah kita juga terkadang seperti Petrus yang hanya oleh karena angin kecil, hanya oleh karena persoalan kecil, atau hanya persoalan dan pergumulan yang sesungguhnya dapat kita tanggung, namun kita memilih undur dari iman kepada Tuhan.
Kita memilih untuk menyangkali iman percaya kita. Mengapa harus demikian? Karena kita takut dicemooh. Kita takut dijauhi. Kita takut ditinggalkan teman. Banyak orang Kristen yang kemudian berkompromi dengan imannya kepada Kristus. Hanya karena dia mau kedudukan dan jabatan. Juga ada begitu banyak anak-anak muda zaman sekarang yang mau mengkompromikan imannya hanya karena persoalan kekasih, hanya karena persoalan pacar. Banyak orang Kristen yang hanya berpikir tentang kenikmatan duniawi. Mereka memilih mengejar materi dan kenikmatan duniawi itu tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang membuka peluang dan kesempatan untuk digoda oleh si jahat. Kisah Petrus memberi kita pelajaran penting, saudara-saudara, bahwa orang yang mengaku percaya dan memiliki komitmen untuk mau hidup taat juga bisa saja tergoda oleh karena berbagai keadaan dunia. Karena itu saudara-saudara, sangat penting bagi kita umat Tuhan untuk bagaimana selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, setia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduh, melalui doa, dan kesetiaan kita membaca firman Tuhan. Sebab hanya dengan cara demikian iman kita terpelihara. Hanya dengan setia mendekatkan diri kepada Tuhan iman kita terbangun. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan saat ini mau mengajarkan dan mengingatkan satu hal, bahwa mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Kepada kita dituntut untuk setia apapun yang kita hadapi. Petrus tidak mampu mempertahankan imannya kepada Yesus. Petrus tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai seorang murid Yesus ketika itu. Hanya karena takut. Takut kepada para pemimpin agama Yahudi. Takut kalau kemudian ia juga diseret seperti Yesus dan diadili. Firman Tuhan menjadi pelajaran penting bagi kita saat ini. Bagaimana seorang umat Tuhan untuk benar-benar mempertahankan ketaatan dan kesetiaannya kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan malam ini akan semakin meneguhkan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mudah mengkompromikan iman kita. Dan marilah kita senantiasa datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup. Mengandalkan Tuhan senantiasa agar kita tidak mudah mengkompromikan iman. Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Karena itu mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki semangat iman yang teguh, sehingga kami dapat setia mengiring Engkau dalam hidup ini. Dan apapun yang kami hadapi, kami tetap teguh dalam iman kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Jika selama ini Tuhan, kami telah menyangkali Engkau dalam berbagai bentuk kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mengalami berbagai masalah dan pergumulan dalam kehidupannya. Mungkin itu karena sakit penyakit, atau berbagai persoalan lainnya. Jamalah mereka yang sakit dan berikanlah kesembuhan atas penyakit yang mereka alami, serta memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun di muka bumi ini. Biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, agar supaya tetap setia dalam membawa kabar baik, sukacita bagi mereka yang belum mengenal dan percaya akan Engkau.
pemerintah bangsa dan negara kami, demikian kami berdoa, agar Engkau memberkati, serta mengaruniakan kepada pemerintah kami hati yang bijaksana, untuk memimpin negeri ini, sehingga ada berkat damai sejahtera bagi kami semua. Tuhan, kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau menjawab setiap permohonan doa kami. Engkau senantiasa menolong kami dalam berbagai warna kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua umat-Mu, dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun yang kami hadapi. Beri kami iman yang kuat, beri kami iman yang teguh, untuk setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah saat teduh malam ini. Marilah saudara-saudara kita senantiasa menyadari bahwa ketekunan iman seseorang tentu itu tidak didasari atas semangat manusiawi semata. Sebab hakikat iman itu hanya bergantung penuh pada kuasa Allah dan berpegang pada janji-janji Allah. Bukan pada kobaran semangat manusiawi. Ingat, bukan semangat yang melahirkan iman, tetapi imanlah yang melahirkan semangat. Selamat malam, sampai jumpa di sate berikutnya. Tuhan senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin, shalom, dan selamat malam.